Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita sembah Dia, kita bawa hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Sebab saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, di dalam hadirat Tuhan ada jawaban dari setiap doa kita. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami tidak ragu akan Engkau Tuhan, sebab Engkau selalu punya cara yang terbaik untuk menolong kami. Haleluya. Glory bagimu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Katakan Kau selalu punya cara, punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ketika kita datang dengan pergumulan, percayalah Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Katakan Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara
ku tenang di dalam cara. Sekali lagi katakan, kau selalu punya cara. Untuk menolongku, kau selalu punya jalan. Keajaibanmu kau dasar dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, kau punya cara menolong kami. Terpuji namamu, haleluya. Ya rela batang kasyere, Sangara takara haleluya, ya la 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 ya la 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 ya shela la la ya la 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 ya la ya shela la la. Haleluya, glory, ajaib Engkau Tuhan, mulia namamu Yesus, terpuji ajaib Engkau Yesus, Kau kekuatanku Tuhan, penolong yang ajaib, Kau pembela hidupku Tuhan. Ya la 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 ba ya da ga la ba ya sha la la. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mengajak saudara, pada kesempatan waktu ini ketika kita berdoa, mari kita bukan hanya sekedar rutinitas, tapi alami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan yang akan menjawab setiap seruan kita. Sehingga hari ini kita beroleh ketenangan oleh karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory.
Bapa kau mendengar seruan hatiku, yes Lord. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan, Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yakini Tuhan hadir dalam hidupmu dan menolong engkau hari ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
sertaku, ku tenang sebab kau menjawab seruan doaku. Haleluya, glory. Ya la la ba ya la ya sandara ba. Ya la la la. Terpuji namamu Tuhan, Engkau ajaib. Mulia namamu Yesus, mulia namamu Tuhan. Oh sungguh ajaib, Kau luar biasa, penolong yang setia. Haleluya, ya la baya syara da la ba da la, ya la da ba 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 ya da ka syara da la mama. Kami percaya jamahan-Mu hari ini Tuhan dalam hidup kami. Sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan. Ya la 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 la. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidup kami. Sekalipun berbagai pergumulan, masalah silih berganti, tetapi Tuhanlah sumber kekuatan dan ketenangan hidup kami. Bila firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami kembali. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami siap terima sabda-Mu. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ambar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan channel istimewa kita ya, GSJ El Shaddai Tuntang. Ya, puji nama Tuhan, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama nyambung dengan pujian tadi, kita tidak janjian ya. Beberapa waktu yang lalu di kaum wanita saya masih akan berbicara dengan buah roh ya. Di kaum wanita saya bicara dengan kasih, kemudian
di ibadah pelayan saya bicara dengan sukacita, dan hari ini saya akan bicara tentang damai sejahtera. Buah roh yang ketiga tentunya ya. Damai sejahtera itu bukan sekedar perasaan Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh seseorang pada waktu ia diselamatkan, karena kepastian bahwa ia telah dilahirkan kembali. Nah, damai sejahtera adalah suatu buah roh yang penting bagi setiap orang dan harus ditumbuhkan supaya berkembang sepenuhnya. Ya, jadi damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Kita mendapatkan ketenangan jiwa kita. Rasanya itu kalau kita merasakan sesuatu damai seperti itu, maces ya di dalam hati kita itu rasanya ki maces seperti itu. Nah, pentingnya menumbuhkan buah roh damai sejahtera itu adalah untuk menentukan arah hidup orang-orang beriman. Ya, mari kita akan buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa tanggung jawab masing-masing orang beriman adalah membiarkan damai sejahtera menguasai hatinya. Ya, damai sejahtera itu menguasai hati kita. Karena damai sejahtera hanya dapat dikembangkan jika dengan hati bulat memutuskan untuk mempraktekkan perintah Allah. Jadi kita ya sudah mengambil keputusan untuk membiarkan damai sejahtera itu menguasai hati kita. Ya. Kemudian mempraktekkan perintah Allah ini tidak hanya saat ini saja, tetapi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Karena Raja Salomo ya, yang bijaksana aja juga memberikan nasihat di dalam Amsal 4 pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Apa saja yang ada di dalam hati manusia akan dimanifestasikan ya dalam perlakuan kepada orang lain. Nah, mungkin di saat hati kita itu sedang tidak enak, pasti yang keluar dari mulut kita itu pasti akan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Mungkin perkataan yang ketus, perkataan yang sangat menusuk hati orang ya. Kadang kan saat kita itu mungkin hatinya itu sedang jengkel dengan seseorang, tapi ada juga yang nanti imbasnya itu ke banyak orang. Sedang di rumah sedang ada masalah dengan suami misalkan, masih terbawa suasana hati itu karena tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita, sehingga saat kita keluar dari rumah, kalau kita tidak membereskan dulu ya, membereskan hati kita dulu terhadap Tuhan, kita harus bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Kita keluar rumah pasti akan membawa suasana yang tidak baik, karena itu akan mempengaruhi ya. Tapi kalau kita misalkan saat di rumah sedang ada masalah, entah dengan suami, entah dengan anak, saat kita mau pergi, mau ketemu banyak orang, sebaiknya kita bereskan dulu masalah itu, terlebih bereskan dengan Tuhan ya.
minta kepenuhan dari Roh Kudus supaya damai sejahtera itu memenuhi hati kita, pikiran kita, sehingga saat kita melangkah keluar rumah, kita itu mulut kita itu tidak ngomong yang nggak pantas ataupun ketus, itu karena masih terbawa dengan suasana hati. Tetapi kalau hati kita sudah kita bereskan dulu dengan Tuhan, kita keluar rumah, kita bertemu dengan banyak orang, pasti kita akan menjadi berkat, kita akan membawa sukacita, kita akan membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang kita temui. Orang-orang yang mengembangkan buah roh damai sejahtera dalam hatinya akan mengalirkan damai sejahtera itu kepada orang di sekitarnya. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Nah, Yesus adalah Raja Damai, yang berarti hatinya penuh damai sejahtera sehingga sanggup mengaruniakan damai sejahtera kepada semua orang yang dijumpainya. Nah, kita perlu belajar, kita perlu meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Teladan Yesus itu sangat luar biasa. Kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, di sini anak-anak Allah ya, di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan kata anak-anak. Itu tadi di dalam Matius 5 ayat 9. Coba kita buka. Matius pasal 5 ayat 9. Nah, Matius pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 9 tadi adalah anak-anak ya, anak-anak di dalam Matius tadi adalah buios, yang berarti anak laki-laki. Ini di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan seperti itu. Kata ini mengacu pada hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya dan menekankan bahwa sifat-sifat orang tua tersebut tampak dengan jelas dalam diri anak-anaknya. Kebanyakan ya, karena anak itu meniru, anak itu melihat, terlebih anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil ini contohnya yang kita hidup di lingkungan kita. Anak-anak kecil itu biasanya apa yang dilakukan orang tuanya, dia akan menirunya, dia akan mengikutinya, baik itu ucapan, baik itu perbuatan. Makanya ya, kita harus berhati-hati, terlebih kita yang masih mempunyai anak-anak yang masih kecil, yang masih meniru. Orang tuanya merokok, pasti anaknya itu entah secara sembunyi-sembunyi, entah secara blak-blakan, itu juga akan ikut-ikutan merokok. Orang tuanya berkata kasar, pasti anak itu akan berkata kasar juga. Karena apa? Mendengar. Anak itu mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi kita juga harus berhati-hati ya, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, terlebih di depan anak-anak kita. Bapa Surgawi menghendaki anak-anaknya berkembang menjadi orang-orang yang membawa damai. Anak laki-laki Allah yang dewasa dan dikenal sebagai keturunannya yang memiliki sifat Allah. Salah satu sifat Allah yang mudah dideteksi adalah damai sejahtera. Karena itu akan tampak, akan kelihatan sekali di saat kita hatinya sedang tidak ada damai, itu pasti akan tampak. Dan itu pasti akan mempengaruhi ya, mempengaruhi apa yang tindakan kita, apa yang dilakukan kita, itu pasti akan mempengaruhi kalau hati kita sedang tidak baik-baik saja.
Salah satu ciri khas dari orang-orang yang membawa damai sejahtera adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, yang kedua ya, tadi yang pertama di dalam berbahagialah orang yang membawa damai. Yang kedua, kita harus berdoa, karena doa adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengolah buah roh damai sejahtera dalam kehidupan pribadi seseorang. Nah, tadi di saat saya contohkan di depan tadi, saat kita ada masalah di rumah, saat kita mau keluar, kita harus bereskan dulu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera Allah itu akan mengalir seperti sungai dalam diri kita. Tapi ada syaratnya ya. Apabila kita memperhatikan dan menuruti firman-Nya. Ya, firman-Nya, firman siapa? Firman Tuhan. Di dalam Amsal juga menjanjikan ya. Menjanjikan damai sejahtera kepada mereka yang menuruti perintahnya. Apa itu? Amsal 3. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Ya. Nah, ini adalah janji Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau ya hanya dengar-dengaran saja, mlebu tengen metu kiwa, nah itu berarti kan kita belum menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Oke lah kita membaca Alkitab, tetapi hanya membaca sekilas saja lewat. Wes pokoknya yang penting aku seperti Pak Gembala kan menyuruh untuk kita rajin baca Alkitab, ya baca saja. Tapi itu belum menuruti firman Tuhan, belum menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak hanya dibaca, tetapi kita renungkan, kita pelajari, kita lakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Karena di sini janji Tuhan itu iya dan amin. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, kepada kita semua. Bagi kita yang melakukan kehendak Tuhan, bagi kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama terus ya memelihara hati kita. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu ya sesuaikan. Jadi kadang kan gini, saya ngomong tetapi kenyataannya di luar, prakteknya itu berbeda. Berarti itu belum mempraktekkan firman Tuhan. Aku menyesal, aku sudah menyakiti itu, aku sudah berkata ketus, aku sudah berkata tidak baik pada mbak itu. Nah, tetapi perlakuan kita, sikap kita ya
masih sama, belum bisa berubah, itu apa gunanya? Itu hanya di mulut doang, ya. Omdo, ya. Omdo, omong doang, ya. Jadi kita harus sesuaikan, harus selaraskan dari hati, pikiran, mulut, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Mari kita menjadi orang-orang pembawa damai. Ya, dimanapun kita berada, jangan menjadi batu sandungan. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah, pembawa damai sejahtera. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, ada 3 hal penting yang Rasul Paulus nasihatkan di dalam Filipi pasal 4 tadi mengenai damai sejahtera. Yang pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir, karena kekhawatiran itu menggeser damai sejahtera dalam hidup. Yang kedua, mulai tadi ya disinggung mengenai lebih banyak berdoa. Dengan banyak berdoa, maka kehidupan kita akan penuh dengan damai. Ya, ketika kita tidak berdoa, maka hidup kita tidak akan tenang. Kita pasti akan bingung bagaimana mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah banyak ucapan syukur. Orang yang tidak pernah bersyukur, maka hidupnya tidak akan pernah damai. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang sedang terjadi keadaan kita, maka damai sejahtera itu akan memelihara kita. Saya tertarik ada satu ayat tadi yang dikutip di dalam firman Allah yang hidup di situ. Damai sejahtera itu bukan hanya hak, tapi juga kewajiban. Bukan hanya kewajiban tapi juga hak. Artinya ini dua-duanya. Orang Kristen berhak punya damai sejahtera karena itu dianugerahkan, ya. Tapi orang Kristen juga wajib membuat damai sejahtera itu terjadi dalam hidupnya dan kemudian dalam komunitasnya, ya. Peacemaker, membawa damai. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagaimanakah hidupmu hari ini? Apakah ada damai? Apakah ada ketenangan dalam hatimu? Sekalipun situasi sangat sulit. Kata erin dalam bahasa Yunani bukan berarti kita sedang dalam keadaan makmur sehingga kita bisa menerima damai itu. Tetapi gambaran tentang erin bicara tentang ketenangan kita pada waktu badai itu datang. Bagaimana sikap kita, respon kita yang tenang pada waktu pergumulan itu datang. Pada waktu ancaman, kekurangan, kesakitan itu datang. Dan disitulah damai sejahtera itu dinilai. Bukan ketika kita punya duit, kita sukses, kita berhasil, kemudian kita santai, kita tenang. Bukan itu. Tapi justru di tengah-tengah masalah, ketika kita tetap tenang, maka disitulah kita terima damai sejahtera itu yang melampaui segala akal pikiran manusia, memelihara hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa buat pokok-pokok doa yang ada di hadapan kita. Syakata karababaya, syatakarata karababaya, syantarata karababaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya karabaya, syatakarabaya. Hamba berdoa buat seluruh jemaat yang sakit, anak-anak PPA yang sakit, orang tua anak yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus supaya kesembuhan dinyatakan atas tubuh mereka. Bapak, hamba percaya bahwa bilur Yesus berkuasa menyembuhkan. Haleluya. Hari ini hamba berdoa menyerahkan Pak Tarno ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan jamah. Ibu Neni Tuhan jamah sembuhkan. Hamba berdoa buat Putri Tuhan pulihkan. Ibu Mari, Ibu Sri Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sebab kami sangat percaya bahwa bilur Yesus berkuasa atas setiap tubuh mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jemaat yang sakit yang lain Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus buat Pak Titut, Pak Yus Tuhan jamah. Dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan terjadi atas tubuh mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, hamba bersyukur oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus. Bapak, kami bersyukur buat doa pada saat ini. Kami percaya Engkau hadir dan mendengar setiap seruan doa kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan, Engkau jamah hati mereka, jamah hidup mereka, supaya hari ini mereka yang mengalami kegalauan, mengalami pergumulan oleh sebab masalah, sakit penyakit yang mereka alami, hamba berdoa kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia turun atas mereka, diterima, termeterai dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap kuat menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baru haba Shema Adonai, blessed is He who comes. Baru haba Shema Adonai, who comes in the name of the Lord. Baruch haba Shem Adonai, blessed is He who comes. Baruch haba Shem Adonai, who comes in the name of the Lord, who comes in the name of the Lord, who comes in the name of the Lord. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya, dan kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sekarang jemaat yang kekasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang rela mati bagi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita. Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di doa mendatang.